Si berondong tampan mengejar cinta. Episode 23. Berondong tampan konsultasi. Rahel mematung, kini ada sesuatu yang telah terjadi pada hidupnya. Jantungnya maraton mendengar pernyataan Evelyn. Benarkah? Benarkah? Mungkinkah ia orangnya? Pelan tapi pasti Rahel menunduk, berjongkok dan mulai hendak meraih kaki kanan Evelyn. Evelyn yang diperlakukan begitu refleks memundurkan langkahnya. "Kau mau apa, Bay?" tanya Evelyn. "Aku ingin melihat ada sesuatu di telapak kakimu." "Kakiku? Kenapa dengan kakiku?" "Ah, tidak, biarkan aku saja yang buka." Evelyn menghentikan aksi Rahel yang kini sudah meraih kaki kanannya. Rahel menurut, pandangannya terfokus pada kaki kanan Evelyn. Hatinya menghangat jika ternyata benar Evelyn lah orangnya. Kini Evelyn sudah membuka sepatunya, ia lantas bingung harus bagaimana. "Ini sudah? Ayo, sebenarnya apa yang ingin kau lihat?" "Tidak ada apa-apa, sudahlah." Evelyn ingin kembali memasang sepatunya, namun kakinya dipegang oleh Rahel. Pelan sekali Rahel melihat telapak kaki Evelyn, ia terdiam. Setetes air mata berjenis haru kini mengalir dari sudutnya. Benar, Evelyn lah orangnya. Flashback. Seorang anak laki-laki terdengar sedang menangis dari kejauhan. Tidak ada yang mendengarkan tangisannya membuat ia semakin ketakutan. Karena di hadapannya kini ada ular besar yang siap memangsanya. "Hus, hei pangeran kecil, jangan menangis nanti ularnya terganggu. Kau diamlah di situ sebentar," ucap seorang gadis yang tak lain adalah Evelyn remaja. Lalu dengan segala keberaniannya Evelyn remaja turun menuju curam tempat di mana Rahel kecil sedang dilanda ketakutan. "Tenanglah, ada kakak di sini. Siapa namamu?" tanya Evelyn. Namun Rahel yang saat itu masih diliputi rasa takut, enggan untuk menjawab. Ia hanya melihat wajah Evelyn yang begitu cantik seperti gambar putri yang ada di buku teman perempuan sekolah taman kanak-kanaknya. Dengan hati-hati dan berusaha untuk tidak membuat kegaduhan, Evelyn mencoba naik ke atas sambil menggendong Rahel kecil. Tubuh Rahel yang tidak terlalu gemuk saat kecil seharusnya mudah bagi Evelyn untuk menggendongnya, namun sayangnya keduanya harus terpeleset dan terjatuh lagi. Keadaan yang membuat Evelyn remaja tidak sengaja mengecup bibir Rahel kecil. Rahel merasakan aneh pada tubuhnya, padahal ia baru berumur 6 tahun pada saat itu. Jantungnya berdetak cepat, ia terpesona dengan wajah cantik gadis remaja yang menolongnya waktu itu. Kaki kanan Evelyn yang ternyata terlepas dari sandalnya waktu itu tidak sengaja mengenai pecahan kaca yang entah kapan ada di sana. Darah segar mengalir dari telapak kakinya. Rahel makin ketakutan dan merasa bersalah. Namun Evelyn saat itu tetap menenangkannya. Ia lalu mencoba berusaha sekali lagi untuk naik ke atas, dengan kaki sakit dan darah yang terus mengalir. Dan akhirnya keduanya berhasil naik ke atas tanpa gangguan dari ular yang masih terus mematung. Evelyn membuka ikat rambutnya yang berupa kain berbentuk pita panjang, dan itu sukses membuat si kecil Rahel terpesona sekali lagi. Evelyn mengikat kakinya yang mengeluarkan darah, lalu mengusap sisa air mata di pipi Rahel. "Kau tidak apa-apa pangeran kecil, nah sekarang sudah aman." Rahel masih mematung, ia masih memandangi lekat wajah Evelyn. Hingga tepukan di bahunya membuyarkan lamunannya. "Tuan muda, apa terjadi sesuatu?" Maid yang menghampirinya terlihat cemas karena mendapati tuan mudanya yang kotor seperti habis jatuh. "Bibi, dia tadi terjatuh di situ, jangan biarkan ia berkeliaran sendiri. Bahaya, tadi saja ada ular besar di dekatnya." "Syukurlah ia tidak apa-apa," ucap Evelyn pada maid itu. "Terima kasih Nona, untung ada Nona," ucap maid itu menundukkan diri. "Ah iya Bibi, sepertinya ia sok karena ketakutan, nanti sadarkan dia ya," ucap Evelyn lagi. Maid itu pun mengangguk,
ia tidak bisa membayangkan kalau saja tuan mudanya ini tidak ada yang menolong. Hei pangeran kecil yang tampan, aku pergi dulu, jangan suka bermain sendirian ya. Evelyn yang gemas dengan wajah manis dan ganteng Rachel kecil pun refleks mencubit pelan pipi cubi Rachel, lalu ia memberikan kecupan singkat sebagai salam perkenalan sekaligus perpisahan. Rachel lagi-lagi mematung, ia begitu senang diperlakukan seperti itu. Saat punggung Evelyn terlihat makin menjauh, ia tersadar, ia lupa menanyakan siapa nama kakak cantiknya itu. Lalu kembali ke villa orang tuanya bersama Mai tadi, dengan senyuman yang tak hentinya berkembang di sudut bibirnya. Sejak hari itu, setiap akhir pekan ia selalu pergi ke tempat di mana ia pertama kali bertemu kakak cantiknya, namun nampaknya ia hanya bisa berharap karena semenjak hari itu pula ia tidak pernah lagi bertemu dengan gadis yang sudah menolongnya. Bahkan sampai ia SMP pun, Rachel masih saja sesekali mengunjungi tempat ini di akhir pekan. Ia masih berharap bertemu kakak cantiknya itu, walaupun nanti kakak cantiknya sudah punya kehidupan sendiri baginya tidak apa, ia hanya ingin mengatakan terima kasih yang belum sempat ia katakan waktu itu. Flashback off. Kau benar-benar milikku, Bay. Rachel memeluk Evelyn erat, benar Evelyn adalah orangnya. Orang yang kehadirannya selalu Rachel harapkan, yang selalu Rachel tunggu. Kakak cantiknya. Evelyn nampak bingung, ia tidak mengerti kemana arah perkataan Rachel. Iya Bay, aku kan memang milikmu, lalu. Ucap Evelyn sambil nyengir tidak jelas, keadaan macam apa ini sebenarnya. Shakira sedang menyuapi Rihanna makan siang, ia begitu profesional dalam menjalankan perannya. Walau jijik menyelubungi seluruh tubuhnya, tak jarang ia meremang dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sebenarnya kalau ia bekerja bukan di bawah perintah Tuan Muda Rachel, ia pasti sudah menyerah walaupun disuguhkan gaji yang fantastis, karena pada saat ia menanyakan pekerjaan ini, awalnya ia tidak menyangka kalau target yang akan dihadapinya begitu menyedihkan seperti Rihanna. Borok di kaki yang sudah berlubang dengan bau yang menyengat, kanker kulit yang menyerang di hampir seluruh badan lengkap dengan nanah yang seolah betah bersemayam di sekujur tubuhnya. Belum lagi lumpuh yang menyebabkan Rihanna tidak bisa beranjak barang sedikit pun, membuat Shakira harus bekerja lebih ekstra walaupun ia sungguh terpaksa. Sekali lagi, ia harus berandai-andai wajah pujaan hati yang akan tersenyum padanya, itulah semata-mata yang bisa ia lakukan untuk menyemangati dirinya yang hampir tiap hari mengeluh ini. Ingin berhenti, ia sudah setengah jalan, kekejaman Tuan Muda Rachel yang tak pernah main-main membuat nyalinya menciut seketika, demi apapun ia tidak ingin berurusan karena sebuah kesalahan pekerjaan dengan pewaris keluarga Adrian itu. Biarlah penyiksaan berkedok PDKT ini ia telan bulat, berharap misi ini akan segera selesai, atau tiba-tiba Tuan Muda memberinya mandat untuk menyuntik mati Rihanna saja, oh ia sungguh akan sangat berterima kasih. Borok di kakinya sudah semakin parah, bisakah ia segera melakukan amputasi, ini menyangkut organ lainnya. Kalau suaminya tidak bisa datang, tidak apa yang penting ia sudah menyetujuinya. Dokter yang datang memeriksa keadaan Rihanna, menanyakan perihal amputasi pada Shakira. Maaf dok, saya hanya pembantunya, nanti saya bicarakan terlebih dahulu dengan Tuan Fendi. Ya baiklah, secepatnya ya. Baik dok. Shakira lalu pergi ke toilet, bukannya menelpon Fendi, ia malah menelpon Aldi untuk menanyakan apa rencana selanjutnya pada sang gebetan. Dia harus segera diamputasi, apalagi sekarang. Biarkan saja begitu, sebentar lagi Ferdi akan pergi dan menyerahkan kepemimpinannya sementara pada Fendi. Ibunya juga sedang sekarat di sini, buat dia lebih banyak mengeluarkan uang lagi. Baiklah, semoga Tuan Muda Rachel senang telah menyiksaku abis di sini. Hahaha, kau yang meminta. Itu juga karenamu. Seharusnya kau mengetahui ini. Ya,
Nanti setelah kau pulang kita bisa berkencan, bukankah itu adif? Sebenarnya tidak, bisakah lebih dari itu? Kau tahu. Di Bali, berdua saja. Sampaikan terima kasihku untuk tuan muda, aku sangat terkesan. Yah, memang sudah seharusnya karena berhasil mengencani laki-laki ganteng sepertiku. Tidak ada sahutan dari mulut wanita cantik yang sedang tersenyum puas di toilet itu. Di Bali, berdua saja dengan Aldi, itu sudah cukup baginya. La terus saja memegangi dadanya yang berdebar heboh sendiri, ia sedikit berteriak kegirangan, tanpa sadar ada panggilan yang masih terus berlangsung di ponselnya. Di ruangan yang bertuliskan CEO ASA Group, Fendi sedang mendengar penjelasan singkat tentang apa tugas dan kewajibannya sebagai pengganti sementara atasannya itu. Tugas yang paling berat adalah ada sebuah kontrak kerja yang mulai besok akan ia jalankan di tahap pertama, dan harus ia tanda tangani. Sepertinya ia akan sibuk beberapa hari ini. Kini jabatan CEO ASA Group sudah berpindah kepadanya walaupun hanya sementara, namun ia mempunyai kuasa penuh untuk itu. La duduk di kursi kebesarannya, nyaman sekali rasanya. Bolehkah ia sedikit menghayal, menduduki kursi ini selamanya dan bukan hanya sementara saja. Sejenak ia melupakan masalah sulit yang sedang menimpa hidupnya. Pak Fendi, sebentar lagi kunjungan untuk melihat bahan material pembangunan proyeknya, ucap Sylvie sang sekretaris. Baiklah, siapkan saja segalanya, ucap Fendi, aura pemimpin langsung terpancar di wajahnya. Fendi emang berwibawa, sayang sekali harus menjadi musuh tuan muda. Sebuah tepukan mendarat di bahu pria yang sejak tadi melihat ke arah ruangannya. Loh Pak Ferdi masih di sini, belum berangkat toh? Ucap Asep kepala OB di kantornya. Ah iya Sep, saya habis terima telepon tadi, ucap Ferdi beralasan. Oh, ya sudah Pak, saya lanjut bekerja dulu. Fendi, hari ini pokoknya aku mau ibu pindah rumah sakitnya. Kalau kamu gak mampu bawa ibu berobat ke luar negeri, seenggaknya kamu harus kasih perawatan terbaik dong buat ibu di sini. Gimana sih gak ada usaha sama sekali? Kak, nanti kita bicarakan lagi gimana baiknya. Aku lagi kerja ini. Cek, ya udah deh. Nanti pulang kantor kamu langsung ke sini. Aku gak mau tahu. Ibu harus segera dipindahin ke rumah sakit terbaik di kota ini. Iya. Fendi menghela nafasnya berat, uang lagi pikirnya. Di mana lagi ia harus mencari pundi-pundi rupiah, saat ini tiap hari hidupnya benar-benar seperti orang kaya sungguhan, mengeluarkan uang dalam jumlah yang tak sedikit dan selalu habis dalam sekejap. Sayangnya bukan untuk berfoya-foya, tapi untuk kesehatan istri dan ibunya. Dret. Ponselnya kembali berbunyi. Kali ini Suminem lagi. Dengan berat hati Fendi mengangkat telepon dari Suminem, walau ia sudah mengetahui apa yang akan dibicarakan pembantunya itu. Halo Tuan, Nyonya Riana harus segera diamputasi, kalau Tuan sudah setuju, kata dokter operasinya bisa dilakukan walau Tuan tidak bisa ke sini, jadi saya harus bagaimana? Baiklah, amputasi saja. Aku memang tidak bisa ke sana untuk saat ini, nanti untuk biayanya kamu kirim saja notanya, saya akan transfer. Baik Tuan. Fendi memejamkan matanya, ingin sekali ia berharap bahwa apa yang ia lalui saat ini hanyalah mimpi, namun inilah kenyataannya. Lah sudah sampai ke lokasi tempat pengadaan bahan baku, ia meninjau segala yang diperlukan, mengecek kualitas. Tidak diragukan ASA Group memang selalu tepat dalam menangani sebuah proyek sesempurna ini. Pak Fendi. Sebuah tepukan hangat dilayangkan oleh teman sekantornya. Ya, bisa kita bicara, tapi tidak di sini. Fendi mengkerutkan keningnya, untuk apa bicara sembunyi-sembunyi pikirnya, namun ia tetap menurut dan mengikuti langkah Rudi si manajer keuangan. Di sudut kantin sekolah,
4 anak manusia sedang saling tatap, tidak, lebih tepatnya 3 anak manusia nampak menginterogasi satu lainnya, namun yang ditatap Nyalang malah seolah santai saja tak berekspresi. "Lo, mantan perjaka?" Pertanyaan nyeleneh keluar dari si mulut cabe Afik. Rahel tidak menanggapi, ia lebih memilih menikmati semangkuk bakso pesanannya dengan wajah datar khasnya. Ia nampak santai seolah tidak ada yang bicara padanya, ia sama sekali tidak terganggu. Dari cara lo kissing, gue yakin nih anak Mama Mila pasti udah diperjakain sama Tante Evelyn. Mulut lemes Angga mulai bersaksi. Angga dan Afik masih menunggu jawaban dari tersangka yang sedang mengunyah baksonya. Rahel belum juga bereaksi hingga membuat ketiganya jengah. "Woi, diem bae, ngomong lo anak setan," ucap Afik yang sudah kesal. Rahel menautkan alisnya, perlukah ia mengkonfirmasi sejauh mana hubungannya dengan para titisan iblis di hadapannya ini. "Gue gak sebejat itu," ucap Rahel, namun sayang sekali, rupanya jawaban singkatnya justru mematahkan fantasi ketiga makhluk minim akhlak yang sejak tadi memikirkan hubungan ia dan Evelyn, yang menurut mereka pastinya sudah di tahap. "Yah," dengus ketiganya, penonton kecewa pemirsa. "Gue gak yakin, otak ehem-ehem kayak lo gini mampu nahan." Evelyn kan jendes, bunting lagi, gak ada salahnya kali. Aman-aman aja gak bakalan ninggalin jejak, gue gak yakin apalagi lihat yang panas di bioskop kemarin. Rahel menggeram, semudah itu para bangsat di hadapannya ini ternyata memandang Evelyn. "Gue hanya akan minta saat memang sudah waktunya," ucapnya dingin. Ketiganya merinding melihat tatapan Nyalang Rahel yang seakan mampu membelah jantung mereka, membuat yang ditatap bergidik ngeri berjamaah. "Gue dukung lo emang pria sejati men," ucap Yuda menepuk pundaknya, memuji sekaligus menjinakkan api yang sebentar lagi akan meletup. Melihat nafas Rahel yang naik turun, membuatnya sadar sebelum api makan ilalang, ia harus sudah menyiramkan air, ini tidak bisa dibiarkan. Ialah yang paling waras di antara ketiganya. Afik dan Angga hanya bisa mangut menyetujui ucapan Yuda. Leher keduanya terasa tercekik, hawa panas tiba-tiba menyeruak di ruangan yang padahal bernuansa outdoor full AC alami itu. Niat ketiganya yang awalnya hanya ingin menanyakan referensi sesuatu Rahel, berujung tatapan kilat akibat mulut lemes yang asal nyablak. Mereka tidak mengira, kalau Rahel akan tersinggung seperti ini. "Mati gue, si kampret marah ini. Lagian ngapain sih nanya tentang sesuatu buat referensi malah konflik gini kan. Gue yakin ini, produk satu-satunya Mama Mila udah gak perjaka lagi ini, yang kemarin aja panas anjir." Fendi masih memikirkan apa yang ia bicarakan dengan Rudy tadi siang, sekeras apapun ia mencoba melupakan semuanya, bayang-bayang Riana dan ibunya tetap saja memenuhi otaknya. Ia tidak habis pikir, isi otaknya kini dipenuhi dengan pemikiran yang tidak sinkron menentang hatinya. Hatinya mengatakan jangan, namun keadaan seakan memaksanya untuk menyetujui ajakan Rudy. Lama ia termenung di mobilnya yang masih belum beranjak juga dari parkiran, sudah hampir setengah jam ia berdiam diri di situ, enggan rasanya untuk pergi ke rumah sakit menemui sang kakak. Ocehan kakaknya benar-benar membuatnya muak, walaupun memang sudah seharusnya ia bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada ibunya. La memilih mengenang Evelyn lagi, wanita itu sudah bahagia tidak seperti dirinya yang saat ini tak henti-hentinya meratapi hidup. La yang menyakiti Evelyn ia juga yang harus menderita, apakah ini hasil dari buahnya bermain api? Andai saja ia tidak mengkhianati Evelyn, mungkin keluarga kecilnya adalah keluarga yang paling bahagia, walau jabatannya hanya manajer pemasaran saat itu, tidak apa karena Evelyn tidak pernah mengeluhkan segalanya, Evelyn selalu merasa cukup atas segala yang ia berikan. Memandang jauh ke belakang, Evelyn selalu saja membuatnya merasa dicintai,
Saat sore begini biasanya ia sudah tidak sabar untuk pulang ke rumah, mencicipi masakan rumahan buatan istrinya sambil tersenyum bangga. Evelyn selalu saja tahu cara memanjakan lidahnya. Menggendong dan bermanja dengan putri kecilnya, suasana itu suasana yang sangat ia rindukan, sebuah keluarga sederhana namun begitu bahagia. Namun sekarang ia begitu malas untuk pulang, tidak ada yang menyambutnya lagi seperti dulu, hanya Sri yang kadang menghidangkan masakan seadanya sambil mengasuh Fahira. Ia tidak bisa berharap banyak pada pembantunya itu, sudah merawat Fahira dengan sangat baik saja ia sangat berterima kasih. Semua ini gara-gara ibu. Kadang juga ia masih belum berdamai dengan apa yang pernah dilakukan ibunya. Rasanya tega sekali wanita yang telah melahirkannya itu sampai harus membuat hidupnya dipenuhi rasa bersalah seperti ini pada sang mantan istri. Hanya karena ibunya tidak pernah menyukai Evelyn bukan berarti harus memisahkannya dan Evelyn dengan cara menjijikan seperti itu kan. La mengusap wajahnya frustasi, ia sangat ingin marah pada ibunya, namun ibunya sedang sekarat saat ini dan sialnya itu juga karena dirinya. Dengan malas ia mulai melajukan mobilnya menuju rumah sakit, ia akan menuruti keinginan sang kakak sebagai bentuk tanggung jawabnya. Aku tidak suka kau bertindak seperti ini Ma, Pak Adrian kini sedang menginterogasi istrinya yang kedapatan sedang mencoba menemui Evelyn. Pa, Rahel anak kita Pa, apa kau ingin dia menyerangmu saat mengetahui rencanamu ini? Mama Mila tak kalah tegas menatap manik mata suaminya itu. Papa ingat saat Papa menyuruhnya menjauhi Evelyn saat status Evelyn masih istri orang, aku tidak akan sanggup melihatnya murka Pa. Ma, kau hanya akan menghancurkan rencanaku, tidak akan terjadi apa-apa dengan Rahel dan Evelyn, bersabarlah sedikit ini juga belum terjadi tapi kau sudah sangat ketakutan. Lagi pula Evelyn sedang hamil, akan tidak baik untuk kondisinya sekarang. Mama tidak memikirkan itu. Pak Adrian menatap tajam istrinya. Karena belum terjadi, aku tidak bisa membiarkan ini terjadi nantinya, percayalah kau justru akan membunuh rasa cinta anak kita Pa. Dan karena Mama juga memikirkan Evelyn, Mama tidak ingin segalanya terlambat dan Evelyn jadi membenci anak kita, lebih baik Mama jelaskan segalanya dari sekarang. Anak itu memang tidak mempunyai cinta, adanya hanya obsesi, persis seperti opanya. Dan itu juga karena Mama selalu memanjakan Rahel, hingga ia tidak suka dibantah seperti sekarang. Pa cukup Pa, kita sama kau juga memanjakannya sedari kecil, Rahel hidup dalam keadaan selalu terpenuhi sedari kecil, mana mungkin setelah dewasa Papa akan melepaskan segala yang ia inginkan, itu hanya akan membuatnya marah dan membenci. Itu kan pemikiranmu? Sebelum terlambat sekarang ia harus belajar ikhlas terhadap sesuatu yang tak bisa ia dapatkan. Pak Adrian masih terus dengan pemikirannya, ia benar-benar akan memisahkan Rahel dan Evelyn, hanya itu satu-satu caranya. Pa, dimalah Ma, kalau Mama berani diam-diam lagi menemui Evelyn, tidak usah berharap perubahan dari anak kita. Papa menyerah. Pak Adrian berlalu meninggalkan istrinya yang tampak pasrah. La menunduk dalam diam, berat memang namun harus ia lakukan. Rahel persis seperti almarhum papanya, arogan dan tak terkalahkan. Salahnya juga yang terlalu memanjakan Rahel dari kecil, hingga ternyata Rahel pada akhirnya begitu sulit dikendalikan, ia sangat menyesali itu. Bersambung.